Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Forum Silaturahmi Forsil Bapak Ustadz Didi Hermawan, Pak Ustadz Jaka Mulyawan, kemudian yang saya hormati Ketua MUI Desa Bengle Bapak Ustadz Haji Lasman, Ketua DKM Musola Babu Salam Bapak Ustadz Lawanta dan segenap kepengurusan DKM Babu Salam, Sohibul Wilayah Bapak Ketua RW Bapak Ustadz Haji Taram yang saya hormati, Bapak Ketua RT 53 Pak Poniran dan seluruh staf dan jajarannya, Bapak-bapak jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram wal Muhtaram, para asatid wal asatidah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dari diri pribadi kepada semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat sehat walafiat, di mana di hari ke-6 Pak ya, hari ke-6 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ya. Dalam suatu keterangan bahwa fase 10 hari di awal Ramadan itu fase Allah menurunkan rahmat. Kalau fase 10 hari kedua magfirah, kalau fase 10 hari terakhir itkun minan nar, akan dibebaskan daripada api neraka. Jadi ba'da subuh itu malaikat keliling nyebar membagi-bagikan rahmat. Hanya orang yang tidur yang tidak dapat rahmat, kecuali tidurnya dalam kondisi bersila, duduk sila ya, walaupun lagi tidur nikmat-nikmatnya, ketika malaikat lewat ya alhamdulillah masih kena, masih dapat, masih kebagian. Alhamdulillah. Wah, langsung rubah posisi. Wah, khusyuk ya, insyaallah ini fase 10 hari pertama ya, Allah membagikan rahmat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah ruah kepada junjungan kita Paduka Agung Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang senantiasa taat menjalankan seluruh ajaran-ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan 2 materi saja. Yang pertama berkaitan dengan man shoma dan yang kedua man qoma. Jadi dua-duanya sama. Siapa orang yang puasa, siapa orang yang sholat malam ya. Pertama, bahwa kita tahu bahwa keutamaan keagungan bulan suci Ramadan itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perang Badar, perang Tabuk, penaklukan negeri Taif, penaklukan Afrika, dalam perang salib yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi,
Ini semuanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Termasuk negara kita Kesatuan Republik Indonesia itu dimerdekakannya pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan kemenangan. Makanya kita harus menang di bulan Ramadan. Ya, kata baginda Rasul, Ramadan itu berat. Kita digojlok, kita ditempa di kawah candra di mukanya Ramadan agar suatu saat nanti kita terlahir dalam keadaan fitri, bersih, suci, tanpa dosa. Masya Allah, puasa ini berat, Pak. Apalagi sambil bekerja, ya, di mana yang lain enak aja minum sambil jalan gitu kan. Itu kan menggoda iman itu, Pak ya. Apalagi di pabrik gitu kan. Begitupun qiyamul lail, sholat taraweh 23 rakaat lagi, Masya Allah ya. Ada yang sambil tidur sholatnya ada gitu kan. Ada yang sambil ngantuk juga ada. Ini berat Ramadan ini ya. Tapi kata Allah, asyamu li wa an ajzibih. Puasa untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalasnya, kata Allah. Ya, nanti Allah yang akan membalas. Jadi nggak usah ditanyain puasa kita diterima enggak, puasa kita diterima, nggak usah nanya begitu. Sholat kita diterima enggak, baca sholawat kita diterima enggak, udah kerjakan saja, kita mah tugasnya mengerjakan, nanti biar Allah yang akan menilai dan yang akan membalas. Ya, kenapa Allah hadirkan bulan Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita? Pertama, bahwa kita ini adalah umat yang penuh dengan khilaf, salah, dosa dan kemaksiatan. Al insan ma'al khotawan wan nisan. Ada dari bapak-bapak yang selama hidup tidak punya dosa? Saya kasih buku deh ya, ini buku kedua ya, kemarin kultum pilihan, sekarang kurikulum Ramadan. Atau setengah umur bapak-bapak ada yang tidak punya dosa? Setengahnya deh. Ini buku lumayan, buku kedua. Setengahnya nggak ada juga ya. 1 tahun deh, 1 tahun selama hidup nggak punya dosa, kira-kira bisa nggak pas setahun nggak punya dosa? Ya, bisa juga itu kan. Setengah tahun dikurangin, setengah tahun tidak berbuat dosa, nggak bisa juga ini. Ya, kurangi lagi 1 bulan tidak punya dosa, bisa kira-kira? Ini bulan Ramadan. 1 hari atau 1 hari nggak punya dosa, kira-kira bisa nggak 1 hari nggak berbuat dosa? Ini nggak ada yang berani ngambil buku ini. 1 hari nggak berbuat dosa, Pak? Oh enggak Ustaz, sore-sore ke KCP lihat perempuan cantik-cantik itu kan, ya, susah. 1 jam aja nggak berbuat dosa, 1 jam, Pak. Piraku duduk di sini 1 jam nggak berbuat dosa. Enggak Ustaz, pikirannya mikirin apa berarti itu kan, ya. Ya itulah kira ya, manusia yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh salah kepada Allah. Maka Allah hadirkan Ramadan. Supaya apa? Supaya melebur dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dosa-dosa kita yang telah lalu ya, tidak ada yang tidak punya dosa saya kira. Dan sekalipun lau hamiltumul khotoya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya kita berbuat dosa penuh langit ini dengan dosa-dosa kita, tapi kita bermunajat, kita bermohon bertaubat kepada Allah, maka fa insyaallah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, setiap doa semuanya diijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk mengabulkannya itu prerogatif Allah. Apakah diijabah di bulan ini, apakah ditangguhkan nanti? Kata Allah, lu nanti ajalah doanya didengar, kan besok mau nguliahin anak tuh. Nanti gua kasihnya setelah bulan lebaran aja, bahasanya begitu. Jadi hak prerogatif Allah untuk mengabulkan setiap keinginan diijabahnya doa kita itu. Tapi doa mah terus, jangan pernah berhenti untuk kita panjatkan. Ya.
Tambah lagi man qoma Ramadan, sama imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam atau tarawih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah hadirkan Ramadan dalam kehidupan kita? Problemnya umur kita ini pendek-pendek. Ya, umat Kanjeng Nabi itu baina sabiin wasitin, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, Nabi saja wafat pada usia 63 tahun. Ya, apalagi kita umatnya. Ya mungkin ada yang lebih, ya itu mau bonus saja dari Allah begitu. Kalau umur pendek, implikasinya amal juga sedikit. Ya, kita dikasih waktu sama manajer 2 jam, target harus tercapai. Ya enggak bisa, karena cuma 2 jam. Tapi kalau seharian kita diberi waktu oleh GM kita, maka insya Allah targetnya tercapai. Ya, bagaimana dengan umur yang pendek? Jangan khawatir, jangan pernah bersedih. Nanti di fase 10 hari terakhir, ya, itu ada suatu malaman yang sangat agung, mulia dan luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang ibadah di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia memperoleh pahala keutamaan, kemuliaan ibadah yang lebih baik min alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi 83 tahun. Masya Allah, ini nggak ada manusia zaman sekarang yang sudah ibadah 83 tahun. Ini kalau satu kali Ramadan. Kalau 10 kali saja Ramadan, 10 kali 83, 830 pahala keutamaan tahun urusannya. Baginda Nabi saja hanya melewati Ramadan 9 kali, Pak. Karena ketika turun perintah saum ini di abad ke-2 Hijriyah, beliau wafat itu di tahun 11 Hijriyah. Maka beliau itu hanya mampu melewati 9 kali Ramadan saja. Kita alhamdulillah dari kecil Ramadanan. Dari kecil nabokin bedug terus gitu kan. Berarti kalau sekarang 40 tahun udah 40 kali Ramadan. Kalau semuanya dapat Lailatul Qadar, tinggal dikalikan saja. 40 kali 83 tahun. Umur bapak-bapak melebihi umurnya para nabi dan para rasul. Nabi Adam 950 tahun. Kita 10 kali Ramadan saja sudah 830 tahun gitu. Jadi jangan sedih dengan usia yang pendek, yang penting pahala keutamaannya diberikan kepada umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat umat nabi-nabi terdahulu itu cemburu kepada umatnya Rasul. Enak umatnya Nabi mah, sholat di korteng 50 jadi 5 oke ngos-ngosan keneh gitu kan. Baru juga maghrib udah isya lagi gitu kan. Baru juga zuhur udah asar lagi. Karena memang tahu bagaimana kondisi umat terakhir ini, umat akhir zaman ini. Maka syafaatul ujma diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk menyelamatkan umatnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah hadirkan Ramadan? Allah ingin amaliyah kita banyak, berlimpah berlipat. Kalau di Ramadan beda dengan bulan yang lain. Tadarus satu huruf di luar Ramadan Allah ganti 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan satu hurufnya Allah ganti 100, 1000, bahkan tidak terhingga jumlah lipatan pahalanya. Baca nun doang, Bismillahirrahmanirrahim, nun, Sadaqallahul azim. Itu udah bisa 1000, itu bisa tak terhingga, Pak, gitu kan. Makanya manfaatin bener-bener Ramadan ini, karena tidak ada jaminan tahun depan kita bisa mengikuti Ramadan berikutnya. Kemudian amal sunnah yang kita kerjakan, maka insya Allah pahalanya Allah jadikan pahala wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan ngenteng-ngenteng lah, cuman ba'diyah zuhur, cuman ba'diyah. Bagaimana kalau kita tahu bahwa emas yang Allah berikan ternyata 1 lemari itu ba'diyah doang. Ya, qobliyah zuhur gampang tibang qobliyah. Ba'diyah maghrib, kadang ba'diyah isya orang santai aja sebelum taraweh kagak ba'diyah acan. Bisa jadi Allah narok emas kebaikannya itu di pahala sunnah itu melebihi daripada pahala wajib. Maka jangan mengenteng-enteng ibadah sunnah di bulan Ramadan. Pokoknya sikat aja lah.
Sama seperti kita masuk ke sungai yang di dalam sungainya itu ada emas, intan, berlian, batu permata. Silakan ambil sebanyak-banyaknya. Boleh di sini mas serakah juga boleh. Nih serakah, taraweh pang harupna, tadarus pang kencengna, sodakoh jariah pang banyakna, puasa pang tegepna gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita serakah di bulan ini nggak apa-apa. Artinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Mumpung Ramadan ini masih 24 hari lagi. Ya, mumpung masih lama 24 hari lagi. Maka Pak insya Allah, apalagi kalau duduk di majelis ilmi, duduk di majelis ta'lim ya, karena syarat takwa itu satu adalah berilmu, Pak. Takwa itu enggak akan jadi takwa la'allakum tattaqun kalau tidak punya ilmunya. Nanti bingung kalau nelen ludah batal enggak, nelen ludah batal enggak, karena enggak tahu ilmunya. Enggak kali, batal. Ini kan karena enggak tahu ilmunya. Tapi kalau yakin kita sudah tahu ilmunya, nelen ludah tidak batal, yang penting ludah sendiri. Iya, ludah orang lain ya batal. Ya, yang penting ludah sendiri, ludahnya masih asli, belum tercampur marjan. Dan ludah belum keluar dari mulut kita. Kalau ludahnya udah keluar itu batal. Ya, hati-hati batal. Ya. Ini terus tahu ilmunya. Karena syarat takwa itu adalah ilmunya harus ada. Kalau tidak ada ilmunya, ya tidak bisa. Ya, maka nanti ada satu buku nih tentang kurikulum Ramadan, nanti sama ketua Forsil dibagikan, dan soft filenya juga sudah saya kasih. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Amin. Ya. Ini saya dulu dengan Ketua MUI DKI Jakarta, Dr. Kiai Haji Hamdan Rashid, yang dulu menjadi saksi ahli pada kasus Ahok dulunya. Beliau bikin buku Ramadan, izin Kiai saya sadur bukunya untuk referensi buku saya. Dan dari Buya Yahya juga ada hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dari Buya Yahya itu. Kalau beli bukunya mahal 100 ribuan, insya Allah dikasih gratis lah ya. Itu hanya titipan ilmu saja, saya nggak punya ilmu yang dititipin sama Allah, ya sudah baligu ani walau ayah, sampaikan lagi walaupun hanya satu ayat saja begitu. Jadi itu Pak, dosa-dosa kita dilebur, dihapuskan oleh Allah, umur kita ditambahkan oleh Allah, dan pahala kita dilipat gandakan menjadi tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 6 lagi itu. 15 menit lagi. Terakhir yang kedua, hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh berharap keimanan dan ridho pahala dari Allah, maka diampuni sama dosanya yang telah lalu. Cuman pertanyaannya di kita ada ikhtilaf. Ini ada salat tarawih yang 8 rakaat, ada yang tarawihnya 20 rakaat. Ini ada 2 mazhab gitu kan. Ini yang benar yang mana Ustadz gitu kan. Kalau kita buka sejarah ya, kita buka buku peradaban, bahwa yang mencetuskan, yang menetapkan pertama kali adanya sholat taraweh full 1 bulan di masjid digabung dengan 1 imam itu pada masa Umar bin Khattab. Ini sejarah ya, tidak ada kaitannya dengan ormas, tidak ada ya. Ini mah langsung dekengannya pusat ya, ini langsung dari pusat ya. Karena kan Rasulullah itu kan pertama sholat di masjid tidak ada yang tahu Nabi sholat apa. Kok sebelum fajar baru selesai, baru pulang begitu. Besoknya sahabat banyak yang nanya, akhirnya pada ngikut hanya sebagian. Di hari ketiga semuanya full, satu masjid mengikuti baginda Rasul. Cuman kuat-kuat umat dulu itu Pak, sampai menjelang subuh siap dilakonan. Kalau umat sekarang sip 1 Ustaz, nggak bisa. Ada yang 8 rakaat, saya bingung, ada yang 6 rakaat sudah keluar. Waduh, ini sampean mazhabe apa? Orang lain ada yang 8, ini 20, kok 6? Orang nganggo majab-majab mules katanya. Jadi 6 keluar mules katanya, jawabannya begitu. Ya. Jadi ini di masa Umar. Siapa Umar? Jadi jangan ragu dengan Umar. Kadang suka pilih Rasulullah apa pilih Umar katanya. Jangan begitulah. Ya, dulu ketika Rasulullah mengajarkan wahyu, itu tidak ada Quran berbentuk mushaf, itu tidak ada. Ya, di zaman Nabi tidak ada. Nabi hanya menyampaikan, para sahabat menulis. 40 orang tim penulis Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ya, semuanya nulis.
ada yang di kulit binatang, kulit kambing, ada yang di kulit pohon, ada yang di pelepah kurma, daun lontar, ada yang di batu juga, dan sebagian dihafal oleh para sahabat. Ya, selesai yang ditulisnya itu ternyata tidak ada titiknya, tidak ada fathahnya. Ini sudah bukan Arab gundul, bukan. Ya kalau gundul kan masih ada titik-titiknya gitu kan. Ini sama sekali, wah ini mah udah lenang banget lah, lenang gitu mah. Kayak cacing lungkik saja gitu kan. Ketika Rasul wafat, jadi sahabat itu punya kumpulan-kumpulan selembaran-selembaran itu. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ini ada suatu perang namanya perang Riddat, perang melawan orang-orang murtad, banyak nabi palsu, diantaranya Musailamah al-Kazab, ngaku nabi, karena Rasul sudah wafat. Ini banyak ini pasukan Musailamah di zaman sekarang ini, banyak yang ngaku-ngaku sebagai nabi palsu. Dulu juga begitu. Akhirnya diperangi, pertempuran terjadi, banyak korban meninggal, bahkan yang hafal Quran pun 70 meninggal. Umar ketakutan, khawatir kalau seandainya meninggal kabeh, ini hilang Al-Quran dari peradaban. Hilang, Pak. Karena para penghafal itulah kuncinya untuk menyusun tadi serpihan-serpihan ayat Quran itu. Maka Umar beristihad, Abu Bakar, ayo cepat-cepat kita kumpul ini nih Al-Quran. Bahaya kalau seandainya para penghafal meninggal, ya ini Al-Quran belum dikumpulkan, belum dibukukan. Kata Abu Bakar, Nabi belum pernah nyuruh saya, Umar, bagaimana ini? Tapi ini kebaikan, kata Umar. Kalau enggak, aduh bahaya ini. Akhirnya sepakat Abu Bakar dan menunjuk Zaid bin Sabit. Ketuanya Zaid bin Sabit, silakan dikumpulkan dari kulit binatang, ya, dari pelepah kurma, daun lontar, ya, dari kulit kayu, dari batu, semuanya dikumpulkan. Jadi tebal posisinya karena dari mana-mana dikumpulkan itu, ya. Akhirnya disimpanlah masa khalifahan Abu Bakar. Kemudian ketika masa Umar bin Khattab disimpan di anaknya Hafsah binti Umar yang diperistri nanti oleh baginda Rasul. Kalau Abu Bakar yang diperistrinya siapa anaknya? Aisyah. Kalau Umar, Hafsah. Kalau Utsman justru dia yang menikahi anaknya baginda Rasul, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sayyidina Ali menikahi Siti Fatimah. Jadi yang dua dinikahi anaknya oleh Nabi, yang dua menikahi anaknya Nabi. Ya, itu kalau berkaca kepada sejarah seperti itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat, ini Umar bin Khattab melihat kok orang-orang sholat malamnya di bulan Ramadan kok masing-masing, ada yang di pojokan, ada yang di serambi, di pelataran segala macam, sehingga Umar ijtihad ingin menggabungkan sholat tarawih dalam satu imam namanya Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab ini bacaannya yang paling tartil, yang paling fasih di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sepakati, cuman yang tadinya rokaatnya 8 dirubah menjadi 20, yang tadinya bacaannya panjang-panjang. Ya bayangkan Nabi sampai menjelang fajar karena yang dibacanya Al-Baqarah rokaat pertamanya. Setelah Al-Baqarah selesai kirain mau ruku, tambah Ali Imran. Buset, kapan beresnya ini itu kan. Sip 1 urusan. Ya, zaman Nabi kan tidak ada perusahaan, tidak ada pabrik, mau jam subuh juga jadi gitu kan. Ya, kalau kita ya nggak bisa hal seperti itu, ya. Ini ijtihadnya Umar. Akhirnya sampai sekarang ya di Mekah itu ya 23. Mazhabnya Umar semuanya. Sampai hari ini pun di Indonesia sama, alhamdulillah ada yang 23. Ya, Umar adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Beliau inspirator turunnya wahyu. Ketika perintah Umar turun mabok, ya silahkan mabok dulu itu. Tapi ketika sholat jangan minum. Ketika mau sholat jangan minum. Tapi setelah sholat oleng lagi, gitu kan, mabuk lagi. Akhirnya Umar nanya, ya Rasulullah, apakah tidak ada kejelasan dari Allah tentang pengharaman khamr ini? Ya Rasul nggak bisa jawab. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Besoknya itu wahyu turun. Rasul nangis, wahai Umar, ini gara-gara engkau nih wahyu turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu
wal azlamu wal ansobu liridzum min amali syaiton faztanibuhu la'alakum tuflihun. Diharamkan khomer, menyembah berhala, mengundi nasib, karena itu adalah perbuatan syaitan. Gara-gara Umar wahyu tentang khomer turun, maka disebut dengan sang inspirator turunnya wahyu. Maka kata Rasulullah, kalau ada nabi setelahku maka dia Umar, tetapi tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah. Tapi kalau saya bilang nggak mungkin Umar jadi nabi, Pak. Umar pernah ngebunuh anaknya yang perempuan. Umar sering minum. Umar sering menyembah berhala. Dia kan punya berhala yang terbuat dari roti. Ya, ketika lapar rotinya diambil dimakan. Wahai Tuhan, maafkan aku makan, katanya begitu. Jadi nggak mungkin kalau nabi itu pernah ngebunuh, pernah mabuk, pernah menyembah berhala. Nggak mungkin kalau nabi itu seperti itu. Ini mah hanya andai saja. Ya dulu juga seandainya aku bolehkan manusia bersujud, akan aku perintahkan para istri bersujud kepada suami. Tapi tidak begitu. Ya, tidak harus bersujud seperti dulu zaman perbudakan, nggak seperti itu. Inilah Umar. Ya, coba kalau tidak ada Umar, Pak, kita nggak bisa membaca Quran karena nggak ada mushafnya di zaman Nabi. Umar ini jasanya luar biasa, sangat besar sekali. Ada titik itu pun pada masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, masa-masa akhir kekhalifahannya. Orang yang memberi titik pada Al-Quran itu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu ngasih titik, Pak. Jadi jelas bak titiknya satu, tak titiknya satu. Ada titik orang masih bingung baca. Makanya bikin para tabi'in itu bikin syakal. Ya, fathah, kasroh, domah. Itu namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bikin syakal. Orang sudah ada syakalnya juga orang masih bacanya salah. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada yang bilang ngalamin gitu kan. Ahlus sunnah wal jamaah katanya gitu kan. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Maka Abu Ubaid Qasim bin Salam membuat at-tajwid fi qiraatil Quran yang namanya ilmu tajwid supaya bacaannya sama, supaya satu langgam. Ini jauh fasenya. Ini fasenya Khulafaur Rasyidin ke bawah, tabi'in semuanya. Karena kata Rasul, sebaik-baik generasi adalah generasi setelahku. Kemudian generasi setelahnya dan kemudian generasi setelahnya. Jadi sahabat termasuk, tabi'in termasuk, dan tabi'at tabi'in pun itu termasuk generasi terbaik. Ya. Lalu kemudian berikutnya, ketika pasukan kaum muslimin berhasil memperluas wilayah, bisa menaklukkan Persia, ya. Persia bisa ditaklukkan pada masa Umar. Walaupun ada orang Persia yang sakit hati, akhirnya membunuh Umar pada saat sholat subuh. Khalifah itu dibunuh, Utsman dibunuh, Sayyidina Ali pun dibunuh. Kesalahannya dulu tidak ada pas pampres, tidak ada bapak mayor gitu. Kalau ada mayor sih aman gitu kan, siap didekeng ya. Adanya mayor, adanya pas pampres itu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah, itu baru ada pengawal khalifah. Sampai Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ketika sholat di atas khusus ruangannya, karena khawatir, karena konflik sangat kuat sekali. Maka ruangannya khusus untuk seorang khalifah itu, jangan disamakan dengan masyarakat. Tujuannya untuk mengamankan sang pemimpin. Buktinya Umar ditusuk dengan belati beracun, Utsman dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga dijegal ketika sholat subuh, dibunuh oleh Majusi, oleh Khawarij begitu. Karena tidak ada yang ngawal. Ya di Indonesia alhamdulillah sudah ada pas pampres gitu kan. Jadi presiden aman gitu kan. Tidak ada yang bisa ngebunuh gitu kan. Ya begitu ya. Jadi ketika menaklukkan Palestina, Yerusalem, Nabi tidak mampu menaklukkan Palestina dan Yerusalem. Tapi Nabi berpesan, suatu saat umatku akan mampu menaklukkan Palestina, Syam, Syria, Persia dan yang lainnya. Siapa yang dimaksud dengan Rasulullah? Pasti generasi-generasi setelah beliau. Ya. Dan Al-Quran ini kan kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan memeliharanya. Kira-kira yang memeliharanya Allah apa para sahabat tadi? Kalau Allah turun langsung, kan melalui para sahabat tadi kan, dijaga, dikumpulkan, dikasih titik, akhirnya sampai kepada kita orang CKM mushafnya, ya, terbitan Kementerian Agama gitu kan, yang diterjemah. Itu yang jaganya manusia, tapi hakikatnya Tuhan, hakikatnya Allah. Tapi tetap harus melalui perantara para sahabat Khulafaur Rasyidin, tidak bisa begitu. Ya, tadi ketika menaklukkan Yerusalem,
Amr bin As dengan Khalid bin Abdul Walid datang kepada pemuka agamanya namanya uskup. Uskup itu pemuka agama di level gubernur provinsi, ya, karena dulu Palestina satu provinsi, Damaskus satu provinsi dan yang lainnya. Akhirnya kata uskup itu, Sophronius namanya, orang yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan mengambil kuncinya ini adalah seseorang yang datang dengan keledainya, dengan pengawalnya. Bukan engkau wahai Amr bin As, katanya. Pulanglah, kembalilah. Ciri-cirinya seperti ini orangnya. Apakah itu Umar, katanya? Bisa jadi. Silakan kau undang Umar ke sini, katanya. Di mana? Di Madinah. Akhirnya Umar datang dengan satu orang pengawal dengan satu ekor keledainya. Datang itu ke Palestina. Dan kata uskup Sophronius, betul engkau yang diceritakan di dalam kitab suci umat Kristiani ini. Masya Allah, Umar ada di dalam kitab suci umat Kristiani. Siapa yang membuat Injil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat Rasul yang namanya ada di kitab suci yang lain itu hanya Umar. Kalau Nabi mah jelas di Taurat ada, di Injil ada, di Zabur ada, di Al-Quran lebih jelas lagi. Para pendeta menceritakan bahkan lahirnya Rasul baru sudah ada. Ini khalifah yang ada di kitab suci umat Nasrani itu hanya Umar bin Khattab. Dan dialah yang membebaskan Yerusalem, Baitul Maqdis. Disuruh sholat di dalam gereja, enggak. Nanti khawatir nanti gerejanya dirobohkan oleh kaum muslimin, dibangun masjid. Makanya Umar bin Khattab itu sholatnya di luar gereja tersebut, namanya Masjid Umar bin Khattab. Ya, mudah-mudahan ada rezeki kita ditakdirkan untuk berangkat ke sana, Pak, ya, ke Masjidil Al-Aqsa, ya, begitu. Itulah Umar. Ya. Jadi sudah yakin kita dengan Umar, bahkan di Al-Qur'an jelas dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan dari kaum ansor, ya. Yang disebut di Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 kaum muhajirin, kaum ansor, lain suku Sunda, suku Jawa, nggak ada di Al-Qurannya, ya. Muhajirin dan ansor diakui oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Seseorang kalau sudah diridhoi Allah, Pak, perkataannya, perbuatannya, tindakannya berarti sesuai dengan kurikulum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah memasukkan mereka semuanya ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal semuanya di dalamnya. Zalikal fauzul azim, inilah kemenangan yang sangat besar. Jadi para khulafaur rasyidin, kaum muhajirin, kaum ansor sudah ma Allah ridho, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah Umar tidak akan mungkin salah, ijtihadnya tidak mungkin meleset, ya. Maka kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Sunnahku berapa? 8 rakaat. Sunnah khulafaur rasyidin 20 rakaat. Jadi yang 8 kerjakan, yang 20 kerjakan. Insya Allah. Yang 23 mah pasti ngelewati yang 8. Tapi kalau yang 8 belum tentu nyampe ke 23. Kalau kita ke Cikampek pasti ngelewati Kosambi, Kelari. Tapi kalau bapak ke Kelari belum tentu nyampe ke Cikampek. Jadi kembali kesimpulannya hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku, kata Rasulullah. Yang 8 kerjakan. Ikuti juga sunnah khulafaur rasyidin, ya. Yang 20 pun dikerjakan. Ini tidak ada hubungannya dengan NU Muhammadiyah, enggak ada. Ini langsung dekengannya pusat. Langsung dari pusat ini mah, langsung dari Rasulullah, ya. Karena ya tadi Al-Quran saja kan disempurnakan oleh para sahabat, itu kan. Ijtihadnya Umar dengan menggabungkan sholat taraweh full 1 bulan di masjid, karena Rasulullah tidak full 1 bulan di masjid, ya. Jadi harus ikutin lah, ya, apa yang diijtihadkan oleh para khulafaur rasyidin. Insya Allah itu membawa kebaikan, insya Allah itu membawa keberkahan. Saya sambung tadi bahwa takwa itu sedikit lagi. Takwa itu syaratnya ada 3. Yang pertama harus mempunyai ilmu pengetahuan, ya. Maka duduk di majelis ilmu ini adalah suatu kewajiban, kata Rasul, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai kuburan,
Ya, carilah ilmu dari buayan sampai kuburan. Berarti ngaji itu tidak ada libur. Alhamdulillah Forsil sepakat dengan hadis tersebut. Bapak-bapak, bulan Ramadan pengajian diliburkan. Hore, sorak. Padahal Ramadan butuh ilmu, diliburin ngajinya. Nanti sholatnya nanti nggak ada ilmunya, puasanya nggak ada ilmunya, gitu kan? Justru di Ramadan harus diperketat dengan ilmu, dengan kajian. Maka ada kultum setelah taraweh, kultum sebelum maghrib, kultum ba'da subuh, kultum ba'da sholat, harus diperketat. Karena ilmu ini luar biasa. Ya, kalau saya balik tanya, penting mana sholat dengan ilmu sedangkan ngaji? Penting sholat, penting ngaji. Ya, harus pilih salah satu, Pak. Lebih dulu mana turun perintah sholat dengan turun perintah Iqra? Iqra itu di awal masa kenabian, usia Nabi 40 tahun. Kalau sholat turunnya ketika Isra Mi'raj, usia Nabi sudah 50 tahun. Berarti indikasinya ilmu itu harus lebih utama, Pak. Kalau sholat orang yang jahlun, orang yang bodoh itu a'maluhu mardudatun latuk balu, tidak diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berilmu walaupun tidur, lebih Allah muliakan daripada ibadahnya orang yang bodoh. Wah, tegap tidurnya gitu. Tidurnya saya lebih mulia katanya daripada ibadahnya orang yang bodoh. Jangan dijadiin dalil, ya. Jangan dijadiin. Ya kalau sudah berilmu ya ibadah, maksudnya begitu, ya. Malaikat itu rajin Pak ibadahnya, tapi malaikat enggak pernah sekolah. Ya, sehingga hanya tok ibadah. Nabi Adam baru diciptain, Allah sudah ajari Nabi Adam 2 SKS tuh. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikah. Adam itu diajarin al asma, nama-nama, nama binatang, nama tata surya, nama hewan, segala macam makhluk, sehingga cerdas Nabi Adam. Hai malaikat, coba sebutkan ini apa? Ini apa? Ini apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Gusti, abdi mah teu terang naon-naon. Ora tahu apa-apa aku mah. Sujud engkau malaikat kepada Nabi Adam. Orang yang rajin ibadahnya tapi tidak ada ilmunya disuruh sujud kepada Nabi Adam walaupun Adam belum ibadah. Ini tanda bahwa kemuliaan derajat ilmu itu jauh lebih utama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi sholatnya apa? Tidurnya orang yang berilmu jauh lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya, harus tegap tidurnya. Waduh, sunayun. Tidur berilmu ini mah beda gitu kan. Malaikat juga datang bagiin rahmat ini mah gitu kan. Duduknya sila tegap pisan gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi jangan disebut tatakun kalau tidak ada ilmunya. Yang kedua syaratnya adalah ibadah. Ya, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sujud, menyembah. Ya, enggak mau sujud acan, emang pangkat ente sejauh apa sih? Emang gelar Anda setinggi apa sih? Emang rumahnya setinggi berapa tingkat? Mobilnya punya mobil apa? Kok sombong bener nggak mau sujud? Ya. Kata Allah sholat berjamaah nang masjid. Ini memurugul kagak mau ke masjid acan. Padahal besok juga dibawa pasaran. Giliran mati aja disolatin di masjid. Dia karpet ngomong, Mang kemana aja? Ini baru nongol sekarang ini Amang gitu kan. Waduh, gaya lagi panghareupna. Ini mayat pang depannya songong amat gitu kan. Baru ke masjid langsung paling depan gitu kan. Orang lain berdiri dia tidur. Songong pisan ini urusan itu kan. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka, pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa. Orang lain dapat 1, kita dapat 2, Pak. Kita dapat pahala puasa, ngasih orang dapat juga kita. Alhamdulillah 2, double tuh jadinya. Ya, maka kalau punya kolak belinya jangan 1, beli 2. Kasihkan kepada orang yang sedang berbuka. Bukan dikasih kepada orang yang sedang berpuasa, jangan. Yang sedang berbuka
Orang yang puasa jangan dibayarin, jangan dikasih ya. Maka tolong DKM jangan dikasih apa-apa ya. Jangan. Ini jemaah jangan dikasih teh manis aja, jangan ya. Nanti kalau udah buka puasa baru boleh begitu ya. Jadi ibadah itu silakan banyak sekali di bulan Ramadan ya, tinggal milih mau apa gitu. Terakhir, hendaknya ketika seseorang sudah punya ilmunya, kemudian dia beribadah, hendaknya ibadah yang dilakukan itu harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Allah tidak akan menerima suatu amal ibadah apapun yang tidak didasari dengan keikhlasan. Jadi kalau buka cuman ada ya es campur, bakakak, soto, opor ayam, nah, ikhlas Pak ya. Ikhlas aja udah gerutu wae gitu kan, udah walau buka hanya ada itu udah ikhlas aja lah. Alhamdulillah ya. Jadi harus ikhlas begitu. Puasa kita bukan karena makanan, puasa kita bukan karena mudik lebaran, puasa kita bukan karena baju baru. Rasulullah berbuka dengan seteguk minum dengan beberapa butir kurma aja udah cukup selesai. Yang penting saya masih kuat untuk melaksanakan ibadah. Itu tujuan kita, ibadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga ibadah dan saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang disampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.